hari ini kita akan belajar satu tema tentang itu stabil. Bapak Ibu, pengertian dari stabil adalah mantap, kokoh, tidak goyah, tidak goyang, tidak berubah-ubah, tetap, tidak naik dan tidak turun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, stabil ini adalah sesuatu hal yang diharapkan semua orang. Stabil dalam hal ekonomi, stabil dalam hal keadaan keluarga, stabil dalam keadaan keamanan. Orang selalu merindukan keadaan yang stabil. Bahkan bangsa kita selalu diperjuangkan di tengah-tengah keadaan pandemi saat ini, kestabilan ekonomi, kestabilan keamanan. Karena kalau keadaan susah, orang-orang akan melakukan hal-hal yang anarkis dan chaos terjadi di bangsa kita. Maka dari itu, kestabilan ini menjadi sesuatu hal yang diharapkan oleh semua orang, bahkan secara individu dan bangsa kita. Salah satu ujian berat dalam kehidupan seseorang adalah bagaimana caranya ketika menghadapi keadaan darurat. Apakah hal tersebut akan membuatnya hancur berantakan, kehilangan pertimbangan akal sehat, panik, ataukah ia bisa mempertahankan stabilitas diri dan tetap berpikir tenang? Stabilitas adalah suatu hal yang diharapkan, diinginkan setiap orang dalam kehidupannya. Dalam konteks Matius 26 ayat 31 yang kita baca adalah bagaimana keadaan murid-murid. Matius 26 ayat 31 saya akan bacakan buat kita. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dalam Matius 26 ayat 31 berbicara tentang bagaimana Yesus ngomong kepada murid-murid bahwa malam hari ini akan terjadi goncangan terhadap iman setiap murid-murid. Kenapa Tuhan Yesus ngomong kepada murid-murid akan mengalami goncangan iman? Karena konsep murid-murid pada saat itu, mereka akan mengikuti seorang juru selamat mesianik, bukan dalam konsep yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang mereka harapkan adalah Yesus akan memimpin pasukan untuk mengalahkan penjajahan oleh Romawi. Yesus tahu apa yang diharapkan murid-murid. Yesus tahu keadaan iman, kapasitas iman murid-murid. Maka dari itu Yesus ngomong, karena malam itu Yesus akan ditangkap. Yesus mengingatkan bahwa imanmu akan tergoncang malam hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir melalui ibadah Zoom 2 pagi hari ini. Bagaimana dengan kita? Pandangan kita tentang mengikut Yesus. Apa kita selalu berharap keadaan akan mulus-mulus saja? Keadaan stabil terus? Pasti di momen-momen kehidupan kita mengalami goncangan. Kita mengalami gelombang. Kita mengalami ketidakpastian. Kita mengalami saat-saat kekhawatiran, kegetiran hati. Tetapi pagi hari ini, saya mau sampaikan, Yesus tahu kapasitas iman kita. Yesus tahu kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi daripada kekuatanmu. Pagi hari ini, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu hari-hari ini mungkin kita mengalami kegoncangan iman kita. Kita mengalami mungkin kegetiran hati. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari murid-murid. Bagaimana kita bisa hidup stabil di tengah-tengah keadaan saat ini. 2 hal saja yang kita bahas hari ini. Bagaimana kita bisa hidup stabil di tengah-tengah keadaan saat ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Dalam Matius 26 tadi ayat 41 berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan mendorong setiap kita untuk berjaga-jaga. Karena Tuhan tahu kapasitas, kemampuan roh kita. Tuhan tahu bagaimana kita sanggup dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu Tuhan mendorong kita berjaga-jaga dan berdoa. Doa menjadi suatu hal yang mungkin tidak kelihatan, tetapi dampaknya sungguh sangat luar biasa.
Doa itu tidak terlihat, tetapi dampaknya besar bagi kehidupan kita. Sama seperti jangkar atau sauh pada kapal. Waktu kapal berlabuh, sauh atau jangkar akan diturunkan. Semakin besar kapalnya, semakin besarlah jangkar atau sauhnya. Kenapa jangkar atau sauh diturunkan? Agar waktu kapal berada di pelabuhan, ombak menerpa, gelombang menerjang, kapal bisa tetap tenang, tidak goyah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa, kok tidak ada dampak doa yang kita lakukan. Percayalah, doa mungkin tidak terlihat, tetapi kuasanya yang akan memberikan kita ketenangan, kekuatan. Saat kita berada dalam hadirat Tuhan, disitulah kita mendapatkan ketenangan. Badai boleh tetap bergelora, silih berganti dalam kehidupan. Tapi saat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita, baik doa secara komunal yang kita lakukan hari ini, baik doa secara pribadi yang kita lakukan secara rutin, itu akan memberikan kita kekuatan untuk tetap tegar, untuk kepala kita tetap tegak, untuk kita tetap bisa berjalan, untuk kita bisa tetap tenang dalam menghadapi setiap gelombang kehidupan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita akan selalu dalam keadaan nyaman. Ada kalanya Tuhan mengizinkan gelombang menghantam kehidupan kita, menghantam keluarga, menghantam ekonomi, menghantam apapun dalam aspek kehidupan kita. Tapi yang Tuhan selalu janjikan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, hanya daripadanya lah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita tetap stabil dalam menjalani kehidupan ini di tengah-tengah keadaan saat ini. Yang pertama, dengan doa. Dengan kita berdoa, membantu kita untuk tetap tenang menghadapi setiap gelombang. Masalah bukan untuk kita lari dari masalah. Masalah harus dihadapi. Tetapi saat kita menghadapinya, kita butuh ketenangan, perlu kestabilan. Kestabilan iman, emosi. Maka dari itu pentingnya kita membangun kehidupan doa yang kuat di dalam Tuhan. Karena dia seperti jangkar yang membuat tenang. Kapal yang semakin besar, jangkar semakin besar. Tetapi dalam kehidupan ini saya mendorong setiap kita, kita semua. Mari bangun kehidupan doa kita agar kehidupan kita tetap stabil dalam menjalani hari-hari hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup stabil di tengah-tengah keadaan saat ini? Yang pertama dia berdoa, yang kedua berserah. Matius 26 ayat 42 berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Yesus memberikan teladan buat kita pagi hari ini. Untuk kita bisa tetap menghadapi kehidupan ini dengan stabil, kita harus berserah kepada Tuhan. Percaya kepada pribadi yang mampu menolong, bahwa Tuhan tahu yang terbaik, dan tetap percaya walau belum melihat. Berserah berbicara tentang bagaimana kita mempercayakan kehidupan kita kepada pribadi yang kita tahu bahwa dia mampu menolong kita. Kita percaya bahwa walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya dia mampu menolong kehidupan kita. Sering sekali kita berkata kita berserah kepada Tuhan, tetapi kita tidak benar-benar berserah. Seperti sebuah ilustrasi, seorang anak kecil sedang bermain sendirian dengan mainannya. Saat dia sedang bermain, mainannya rusak. Dia datang kepada ayahnya, ayah, mainan saya rusak, tolong diperbaiki. Dengan senang hati, ayahnya memperbaiki mainan anak ini. Saat ayah sedang memperbaiki mainannya, si anak terus memberikan obrolan, celotehan. Ayah mungkin itu kerusakannya di bagian depan. Waktu ayah sedang memperbaiki, dia lagi ngomong, mungkin ayah di bagian belakang. Dia selalu berkomentar, dia selalu memberikan arahan-arahan kepada ayahnya untuk memperbaiki mainan yang dia punya. Satu titik ayahnya berkata,
Stop. Kalau kamu tetap ngomong, ngoceh, ngobrol, kamu saja memperbaiki mainannya. Ayah tidak akan memperbaiki. Akhirnya si anak ambil mainannya, dia coba perbaiki. Akhirnya tetap tidak bisa. Dia kembali kepada ayahnya. Ayah, ini ayah, saya nggak bisa perbaiki. Ayah yang pekerjakan, ayah yang bantu. Saya hanya melihat. Sering sekali dalam kehidupan kita seperti seorang anak kecil ini. Saat kita menyerahkan sesuatu untuk diperbaiki dalam kehidupan kita. Saat kita serahkan, bukan benar-benar kita menyerahkan. Kita masih sering mengarahkan, Tuhan, kalau boleh dalam menyelesaikan masalah saya ini, begini caranya Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau menolong saya, harusnya begini Tuhan. Harusnya saat ini Tuhan bisa menyembuhkan ayah saya, supaya ini bisa menjadi kesaksian. Harusnya begini Tuhan, cara melakukan menolong saya dalam hal ini, Tuhan bisa menolongnya dengan ini, kan lebih mudah. Sering sekali kita bukan berserah kepada Tuhan. Kita melakukan seolah-olah berserah, tapi kita masih pegang. Kita masih pegang kontrol. Bapak Ibu, saat kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan melakukan bagian. Berserah bukan pasrah, tetapi melakukan bagian kita dan mempercayakan selebihnya kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, untuk kita bisa stabil dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, tetap berdoa. Yang kedua, tetap berserah. Karena kita tidak mampu. Biarkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Karena Dia menciptakan, Dia tahu tujuan kehidupan kita. Dia Alfa dan Omega. Dia tahu awal dan akhir dari kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kembali menguatkan kita, tetap semangat membangun kehidupan doa, dan tetap terus berserah kepada Tuhan. Amin.